Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu gizi dan zat gizi makro dan mikro. Materi pertama akan disampaikan oleh Mentari Putri. Kepadanya dipersilakan. Pengertian konsep dasar ilmu gizi dan zat gizi. Ilmu gizi atau bisa disebut juga nutrition science adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan berkaitan dengan tubuh manusia. Kata gizi selain berkaitan dengan kesehatan juga berkaitan dengan potensi ekonomi seseorang, yaitu berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Dengan demikian, memahami gizi maka akan memudahkan mahasiswa untuk memahami fungsi masing-masing zat gizi bagi metabolisme tubuh. Tetapi mencakup hal yang lebih luas, yaitu di samping untuk kesehatan gizi juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang. Karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas kerja di Indonesia selain faktor-faktor yang lain. Dan yang kedua, ada zat gizi. Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi yang membuat dalam metabolisme, untuk membangun struktur tubuh, atau untuk membantu dalam sel tertentu. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan tingkat aktivitas fisik. Untuk mendapatkan zat gizi yang cukup bisa dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada juga perbedaan zat gizi makro dan mikro. Yang pertama, ada zat gizi makro. Zat gizi makro memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan tubuh. Karbohidrat memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari. Protein mendukung pertemuan dan perbaikan, dan lemak esensial untuk menjaga fungsi organ vital. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Kelompok yang disebut juga dengan makronutrien ini terdiri atas karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya menyediakan energi agar dapat beraktivitas dan menjalankan fungsinya. Karbohidrat dan protein sebanyak 1 gram masing-masing menyediakan energi sebesar 4 kalori, sedangkan 1 gram lemak menyumbangkan 9 kalori. Kekurangan zat gizi makro dan mikro dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kurangnya karbohidrat dapat menyebabkan kesalahan, sementara kekurangan vitamin dan mineral dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti anemia dan osteoporosis. Dan yang kedua, ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil. Kelompok ini disebut juga dengan mikronutrien. Ini terdiri atas vitamin dan mineral. Mikronutrien bisa diukur dalam satuan miligram. Mikrogram. Vitamin berbagai kembali menjadi 2 kelompok, yakni vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, D, dan E. Sementara itu, vitamin larut air terdiri atas vitamin B kompleks dan C. Meskipun zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil, ia juga memiliki dampak besar pada kesehatan. Selanjutnya ada macam-macam makanan kaya zat gizi makro dan mikro.
Berikut adalah beberapa contoh makanan yang mengandung gizi penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang pertama ada karbohidrat. Makanannya seperti nasi merah dan kentang manis merupakan sumber karbohidrat kompleks yang penting. Karbohidrat kompleks memberikan energi bertahap, menjaga kadar gula darah stabil, dan kaya akan serat untuk mendukung kesehatan pencernaan. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang diperlukan tubuh. Selain itu, serat dalam karbohidrat membantu menjaga berat badan yang sehat dan mengatur metabolisme. Yang kedua ada protein. Contoh makanan protein yaitu daging ayam tanpa kulit, tahu, tempe juga adalah contoh makanan yang mengandung protein tinggi. Selanjutnya ada lemak. Contoh makanan lemak yaitu alpukat dan kacang almond. Lemak sehat tersebut seperti asam lemak tak jenuh tunggal mendukung kesehatan jantung dan memberikan gizi penting untuk fungsi tubuh. Lemak sehat diperlukan untuk penyerapan vitamin, menjaga elastisasi kulit dan mendukung fungsi otak. Konsumsi lemak seimbang sangat penting untuk keseimbangan gizi. Yang keempat ada vitamin. Contohnya jeruk dan wortel. Jeruk menyediakan vitamin C yang mendukung sistem kekebalan tubuh, sementara wortel mengandung beta-karoten yang baik untuk mata. Selanjutnya ada mineral, contohnya susu dan kacang. Susu dan kacang hijau adalah contoh makanan yang mengandung mineral penting seperti kalsium, besi, dan magnesium. Selanjutnya ada mempertahankan pola makan sehat dengan zat gizi makro dan mikro. Tips mempertahankan pola makan sehat dengan zat gizi makro dan mikro untuk menjaga kesehatan tubuh dan memastikan asupan zat gizi makro dan mikro. Contohnya seperti mengonsumsi makanan yang seimbang. Penting untuk memastikan setiap makanan yang dikonsumsi mengandung kombinasi zat gizi makro dan mikro yang seimbang. Rencanakan menu harian yang mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Yang kedua ada menghindari makanan olahan dan fast food. Makanan olahan dan fast food seringkali mengandung kadar gula, garam, dan lemak jenuh yang tinggi. Mengurangi konsumsi makanan itu dapat membantu menghindari risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya. Sebagai gantinya, pilih makanan segar dan alami untuk memastikan asupan gizi yang lebih baik. Selanjutnya ada memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya ada memilih sumber protein yang sehat. Pilih sumber protein yang sehat seperti ikan, daging tanpa lemak, tahu, tempe, dan kacang-kacangan, yaitu gizi penting yang berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Dengan memilih sumber protein yang seimbang, kita dapat mendukung pertumbuhan otot dan menjaga keseimbangan gizi. Selanjutnya ada mengonsumsi karbohidrat yang rendah indeks glikemik. Indeks glikemik adalah indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat dalam bahan pangan dalam meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Pilih karbohidrat yang memiliki indeks glikemik rendah seperti nasi merah, roti gandum, contohnya itu. Nah, kesimpulannya dari makalah ini adalah zat gizi makro dan mikro memiliki peran tersendiri yang sama-sama penting bagi tubuh. Anda dapat mencukupi kebutuhannya dengan tepat melalui pedoman gizi yang seimbang. Terapkan pola makanan yang sehat dan lakukan secara konsisten agar tubuh senantiasa sehat. Zat gizi makro dan mikro keduanya memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan tubuh, mendukung pertumbuhan, dan mencegah resiko berbagai masalah kesehatan. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bekerja bersama-sama untuk menjaga fungsi organ sistem kekebalan tubuh dan kesehatan seluruh tubuh. Dengan memahami peran masing-masing zat tersebut, kita dapat membantu pola makanan sehat yang optimal dan mendukung kesejahteraan tubuh secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurmala, izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu berapa takaran makanan yang disebut dengan makanan yang seimbang antara protein, vitamin, seberapa dalam sehari? Harus berapa? Kalau dari internet mah
Misalnya anak usia dini 2 sampai 3 tahun, kebutuhan protein sama buat seimbang tuh misalnya 2 sampai 3 tahun teh 200 sampai 400 gram. Itu teh per masa protein per ya. Mohon anak anu usia 4 sampai 8 tahun. Beda di sini teh perempuan sama laki-laki butuhnya. Kalau perempuan 300 sampai 500 gram protein. Maksudnya protein, vitamin kayak gitu. Karena makanan bergizi itu sakit itu Ya, makanan, kalau laki-laki mah 300 sampai 550 per gram. Tuh. Tapi mungkin harus seimbang kan, kayak 50-50 meren teh antara ya antara protein, gizi nu kituna meren. tapi itu teh takaran kata itu teh segitu graman. Ya, aku kan Sesuai. aku sebenarnya nggak terlalu tahu ya kalau gram-graman mah. Kalau jadi cari di internet, kalau di internet tadi jawabannya kayak gitu. Ya, terima kasih. Sama Yang akan saya tanyakan adalah bagaimana menurut Anda, kan ada program isi piringku untuk anak-anak itu, program apa? isi piringku. Nah, coba jelaskan apa yang disebut dengan isi piringku tersebut. Isi piringku, piring dibagi menjadi 2 bagian sama besar, yaitu setengah diisi sayur dan buah, dan setengahnya lagi diisi makanan pokok dan lauk pauk. Makanan pokok seperti nasi, pasta atau kentang. Sayuran kaya akan serat, vitamin dan mineral. Lauk pauk contohnya daging, ikan, telur, kacang-kacangan. Terus buah-buahan itu teh sumber vitaminnya, sumber vitamin, mineral, jeung antioksidan. Itu mungkin Nah, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.